Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sebelum kita mulai gitu ya, saya melihat bangku depan kenapa sih selalu kosong gitu ya. Ini bangku tidak ada tulisannya pendeta. Tidak ada teman-teman. Nah, silakan yang di sebelah kanan saya gitu ya, boleh isi agak ke depan. Kalau takut dingin bisa rapat dengan kiri kanan boleh. Ayo boleh maju ke depan, kalau boleh silakan. Biar nanti yang agak telat bisa ngisi yang di belakang gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk kesediaannya untuk maju ke depan. Bapak Ibu, pagi ini kita datang bersama-sama untuk beribadah, betul? Mari kita siapkan diri kita semua, kita mau katakan kepada Tuhan, saat ini adalah saat kita mau memuji dan mau menyembah Dia. Kita mau rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita, katakan melalui lagu ini. Saat ini, saat indah, katakan kepada Tuhan, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan kepada Tuhan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, benar Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Kau katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, benar Tuhan, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal saudara. Katakan kepada Tuhan, saat ini, benar Tuhan, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah. Kau katakan kepada Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini
menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan. Katakan kepada Tuhan saat ini. Benar ya Yesus. Saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu melawat kami semua pada pagi hari ini. Biarlah kami terus merasakan urapan-Mu Tuhan. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan kami semua. Engkau yang melayakkan kami datang di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, Kau tahu kami sudah lewati seminggu dengan setiap berkat permasalahan yang ada di dalam hidup kami. Tapi hari ini kami mau datang bersama-sama di dalam gereja TLCC Baptis ini Tuhan. Mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi sampai siang nanti Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, mari Tuhan Yesus yang melawat kami semua. Kami mau siapkan diri kami untuk masuk terus ke dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Siap terus memuji Tuhan? Amin ya. Kita mau katakan Allah itu baik. Karena Dia baik bagi kita selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. kita serukan dengan lebih luar biasa kepada Tuhan. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan,
menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. dari kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Saudara yakin kasih setia Tuhan baik bagi kita? Katakan ke sebelah kiri, katakan ke sebelah kanan, katakan ke depan dan ke belakang. Kasih setianya tak pernah berubah. Dari kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan serukan Yesus. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Karena Yesus kita luar biasa, kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Amin ya. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, hanya Dia gunung batu keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Kita serukan lagi saudara melalui lagu ini dengan lebih sungguh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, sekali lagi ya saudara, tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari saudara siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya nanti. Mari siapkan diri kita mau katakan melalui Allah Roh Kudus, biarlah Engkau memenuhi kami, karena kami mau rindu selalu Tuhan, hidup di dalam-Mu. Allah Roh Kudus, katakan kepada Tuhan, penuhi kami. ku rindu Kau. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, benar Tuhan, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, sembah, sembah kudus,
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan ku sembah, kudus. Katakan kepada Tuhan, Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang yang kita undang dari kota yang menghasilkan telur asin. Apa kota apa kira-kira ya? Brebes. Iya, saya dibawain telur asin kemarin. Waduh, seneng sekali. Oh iya, yang lain gak kebagian ya. Yang lain kalian datang sini bawa kira-kira 2 karung lah kira-kira ya. Jadi oleh-olehnya biasanya kalau dari Brebes bawanya telur asin dan bawang merah. Ya. Bawang merahnya gak dibawa. Saya memperkenalkan namanya pendeta muda Daniel Yudanto Suryana. Nah, namanya Daniel. Jadi waktu saya ketemu dengan beliau, nama saya Pak Daniel. Bapak Daniel. Anak berapa Dan? 2. Kamu 2 juga Dan. Ya. Jadi Dan gitu ya. Jadi nanti malam kita makan ya Dan. Ya Dan. Nah gitu. Silakan berdiri Pak Daniel. Silakan berdiri berserta istri dan 2 orang anak. Silakan berdiri ada di belakang. Iya. Ya, terima kasih. Hari ini kita undang beliau, dia melayani gereja Pantekosta Tabernakel di Brebes dan bulan Agustus nanti akan diwisuda dari sekolah STT Baptis Kalvari di Jakarta. Benar gitu ya Pak ya? Jadi S2 di STT Baptis Jakarta. Kita akan sambut dengan tepuk tangan Pak Daniel Suryana. Silakan Pak. Puji Tuhan. Shalom. Baik. Salam kenal bagi umat Tuhan di tempat ini. Saya pendeta muda Daniel Suryana. Biasa teman-teman saya panggil Dansu, boleh. Daniel Suryana Dansu. Kalau tadi Pak Daniel Muksin. Ya bukan saya sebut, mereka sebut. Baik, terima kasih Pak Pendeta Daniel Muksin yang sudah dengan kerendahan hati mengundang saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya merasa kecil, saya hanya hamba Tuhan yang biasa saja, bukan hamba Tuhan yang bagaimana-bagaimana dan bukan hamba Tuhan neko-neko. Saya adalah hamba Tuhan yang takut sama Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan juga terima kasih kepada teman-teman dari Kalvari yang boleh hadir, Pak John, Bu Dian, juga Bu Dewi dari Pangkal Pinang, Ko Akyong, terima kasih boleh hadir mendukung pelayanan tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih juga Bu Yani yang sudah memberi kesempatan dan support yang begitu luar biasa bagi saya hingga saya ada di sini. Prosesnya panjang, saya bisa sampai di sini, prosesnya panjang dan itu tidak kalau mau dikatakan ya kemurahan Tuhan lah, kemurahan Tuhan saya bisa berada di tempat ini dan biarlah saya juga boleh membagikan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Dan saat saya menerima
undangan dari TLCC Bintaro. Dari situ sudah disertakan ayat, nats. Saya bingung mau kasih tema apa. Dan akhirnya pas ditanya oleh Ibu Ruth, Pak temanya apa Pak? Waduh saya belum dapat tema sebenarnya waktu itu Ibu Ruth. Akhirnya saya pikir ya sudahlah, waktu tadinya saya mau kasih tema waktu dan tempat yang tidak tepat. Ya, tapi akhirnya aduh kesannya kok buruk sekali gitu ya, nggak ada sukacita. Akhirnya saya ganti aja udah, waktu dan tempat yang tepat. Ya, kita baca lebih dahulu Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan 35. Saya bacakan seluruhnya saja. Begini firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua yang sudah bekerja, tentu apalagi kita yang punya perencanaan, kita lebih suka merencanakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Hasilnya pun baik. Jadi dengan kita merencanakan segala sesuatu baik, itu akan meminimalis yang namanya kegagalan. Ada kegagalan, ada faktor X, ada, tapi itu diminimalis. Supaya apa? Saat kita merencanakan segala sesuatu, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, kita merencanakan dengan segala baik, dan pasti hasilnya pun baik. Tapi kan pernah kita mengalami yang namanya tiba-tiba, entah angin dari mana, saya ditawarkan untuk naik pangkat jabatan. Tiba-tiba, enggak tahu angin dari mana, wah gaji saya ditambah. Wah pekerjaan saya ditawarkan pekerjaan yang baru, yang lebih menjanjikan dan lain sebagainya. Ya saya yakin kita pernah semua mengalami hal yang sama. Tapi itu jarang sekali ya. Tapi pernah enggak kita dalam waktu dan tempat Tuhan sediakan bagi kita untuk menyaksikan Kristus. Di dalam segala waktu, di tempat dimanapun kita berada, itu sebenarnya adalah waktu dan tempat di mana Tuhan sediakan untuk kita bisa menyaksikan Kristus. Jadi sebenarnya tidak ada waktu dan tempat yang tidak tepat untuk kita bisa menyaksikan Kristus. Intinya seperti itu. Makanya saya beri tema waktu dan tempat yang tepat. Itu juga yang dialami oleh Filipus. Dia tidak peduli kondisi apa yang sedang dialami, dia tidak peduli tentang segala persoalan yang sedang dihadapi. Ya tadi saya sempat sharing juga dengan
grup CG, luar biasa kesaksian dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengalami pergumulan, ada yang mengalami dan lain sebagainya. Tapi ini Filipus, dia tidak peduli apa yang sedang dialami. Dia memanfaatkan waktu dan tempat dimanapun dia berada untuk menyaksikan Kristus. Saudara, siapakah Filipus? Sebenarnya Filipus ini sama dengan kita. Hanya bedanya dia diangkat oleh para rasul untuk membantu para rasul melayani jemaat. Dalam bidang apa? Holistik, dalam bidang sosial. Ya, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, ini latar belakangnya. Kita tahu Kisah Rasul ini berbicara bahwa Roh Kudus dicurahkan. Ya, Pentakosta yang kita sering, ya kita ketahui hari raya Pentakosta yang tadinya hari raya Pentakosta itu adalah hari raya yang dirayakan oleh umat Yahudi, dan kita orang Kristen memperingati hari raya Pentakosta itu sebagai hari raya di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan saya percaya saat para rasul dipenuhkan oleh Roh Kudus dan mereka bersaksi tentang Kristus, dan salah satunya yang bertobat itu adalah Filipus. Filipus pun dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Kita baca ya, Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 saya mulai lebih dahulu. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi terjadi masalah pada waktu itu. Sementara para rasul sibuk dengan berdoa dan memberitakan firman Tuhan, ternyata mereka juga ada pelayanan lain yang namanya pelayanan holistik, pelayanan sosial. Terutama dikatakan di sini khusus kepada janda-janda. Itu terabaikan. Sehingga mereka memutuskan, saya bacakan selanjutnya. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang dikenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan selanjutnya ayat yang keempat, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikamor, Timon, Permanas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dan dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Imam di sini adalah dari Yahudi ya, dari Yahudi mereka menyerahkan diri dan percaya kepada Kristus. Jadi kalau kita melihat di sini Filipus salah satunya, dia ada 7 orang yang diutus atau yang dipilih, yang diangkat untuk melayani meja. Salah satunya ada Filipus. Dikatakan mereka penuh dengan roh dan hikmat. Dan kita lihat apa sih yang Filipus kerjakan di sini? Sebenarnya dia sama dengan kita. Dia adalah orang yang awalnya dimuridkan. Dia bertobat dan dia dimuridkan. Akhirnya dia memuridkan orang lain. Sama halnya kita orang percaya. Kita juga tadinya tidak percaya. Kita percaya dan kita dimuridkan. Dan menjadi tugas kita untuk memuridkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat, setelah mereka dilantik. Sebelum mereka dilantik saja, banyak dikatakan ayat 1 tadi dikatakan, jumlah murid makin bertambah. Dan setelah mereka dilantik, ayat 7 mengatakan juga jumlah murid makin bertambah. Dan dengan bertambahnya jumlah murid semakin banyak. Tapi kita lihat mereka masih berfokus di Yerusalem. Dan akhirnya salah satu teman mereka, Stefanus yang terkenal, saat dia bersaksi, dia difitnah. Akhirnya dia dilempari batu sampai mati.
Tapi kita lihat, saya ajak kita melihat dalam pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Kisah Rasul 8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jumlah murid semakin bertambah banyak. Aniaya terjadi. Mereka tersebar sampai kepada Samaria. Kita mungkin saat baca ayat ini, mungkin kita tidak asing. Yudea, Samaria. Ada yang ingat ayatnya di mana satunya? Ada yang ingat? Ya. Kita baca Kisah Rasul 1 ya. Kisah Rasul 1. Ayat yang ke-8 saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di Yerusalem sudah ini. Sudah penuh, banyak sekali para murid. Lalu naik apa? Ke Yudea, ke Samaria. Sampai di sini dulu. Jadi ternyata murid-murid Kristus mereka hanya merasa nyaman di Yerusalem. Begitu berjubel di situ. Artinya apa? Ada perintah Kristus yang tidak dilakukan. Yesus izinkan apa? Aniaya terjadi. Salah satu tokoh aniaya yang terkenal namanya Saulus. Jadi gereja Tuhan mengalami aniaya, baru mereka tersebar ke Yudea, ke Samaria. Gereja Tuhan tersebar gara-gara aniaya. Aniaya bukan karena mereka menghujat nama Kristus, tidak. Tapi aniaya karena mereka membesarkan nama Kristus. Mereka bersaksi tentang Kristus, mereka menyaksikan tentang kasih Kristus, dan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat pada waktu itu sampai kepada Samaria. Salah satu tokoh yang memberitakan firman Tuhan menginjil sampai di Samaria adalah Filipus. Kita baca ayat yang ke Kisah Rasul 8 ayat 4 dan 5. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Mungkin kita bertanya, loh bagaimana dengan ujung bumi? Ini kan baru sampai Samaria kan? Yerusalem sudah oke nih. Yudea, wah terjadi lagi kegerakan. Samaria, terjadi lagi. Ujung buminya gimana? Itulah yang kita baca dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 35. Filipus diperintahkan oleh Tuhan, pergilah ke jalan itu. Jalan yang sunyi. Setelah dia ke sana, dia berjumpa, Roh Kudus juga berbicara, itu ada kereta. Kejar kereta itu, kamu akan bertemu dengan seseorang dari Ethiopia. Dan Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Dan sida-sida ini bertobat. Ethiopia pada waktu itu, kalau saya baca kamus, itu dikatakan sebagai ujung bumi. Pada masa itu. Sekarang ujung bumi mana? Banyak yang mengatakan di Papua. Ya kebetulan saya asalnya dari Papua. Ya nggak percaya ya saya dari Papua, percaya aja. Ini KTP saya Sorong soalnya. Saya lahir di Sorong. Ya. Jadi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Saya percaya sida-sida ini dia sampai ke negerinya Ethiopia, dia akan menyaksikan tentang Kristus. Jadi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Kristus, baik dalam Matius pasal 28, juga dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Mereka sudah melakukan seperti apa yang Kristus mau. Di segala waktu,
di segala tempat, dalam segala kondisi. Kita tahu apa yang Filipus alami. Temannya mati dibunuh. Dan mereka sedang dikejar untuk mau dibunuh juga. Tapi di segala kesempatan yang ada, bagi Filipus adalah waktu yang sangat tepat untuk menyaksikan tentang siapa Kristus. Sampai ke ujung bumi. Kita bisa melihat cara Tuhan bekerja dengan cara ini. Ini yang namanya multiplikasi. Filipus yang tadinya sama dengan kita, tapi dia dimuridkan. Saat dia dimuridkan, dia memuridkan. Ya, ada seringkali tema khotbah, dimuridkan untuk memuridkan. Bahan khotbah lagi nih. Mereka yang sudah dimuridkan, contohnya Filipus, juga ada hati untuk memuridkan. Untuk menyampaikan apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita memuridkan? Atau apakah kita ini murid Kristus atau bukan? Saudara percaya kita murid Kristus? Amin. Mengapa dikatakan kita murid Kristus? Waktu, ya saya ambil sedikit secara singkat saja. Murid ini artinya adalah pengikut. Dalam Kisah Rasul, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Ya. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Di sini dikatakan bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau kita dikatakan Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah murid Kristus. Mengapa kita dikatakan murid Kristus? Karena kita pengikut Kristus. Tapi kalau kita orang Kristen, kita tidak mau dibilang murid Kristus, berarti kita pengikutnya siapa? Ya enggak tahu siapa. Mungkin pendeta. Kita pengikut Kristus. Itu sebabnya kita adalah murid Kristus. Kita sama dengan Filipus. Dan sudah menjadi tugas kita, amanat agung dari Kristus. Untuk juga memuridkan. Mungkin saudara berpikir, saya kan bukan pendeta. Saya tidak bisa memuridkan. Hanya pendeta saja. Tadi kita sudah lihat arti murid adalah pengikut Kristus. Mau dia pendeta, mau dia jemaat seperti kita. Semua kita yang percaya kepada Kristus, semua kita yang ikut berjalan di dalam jalannya Kristus, kita murid Kristus. Mungkin kita juga bertanya, saya tidak pandai bicara. Saya digagap. Saudara ingat Musa? Saudara ingat Yeremia? Saat Tuhan panggil mereka untuk menjadi nabi. Apa kata Musa? Apa kata Yeremia? Musa berkata, Tuhan, saya ini gagap, saya gak bisa bicara. Gak pandai bicara, udah panggil Harun aja. Yeremia juga berkata, aduh Tuhan, saya bukan orang pandai Tuhan. Apa kata Tuhan kepada Musa? Siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang membuat orang bisu tuli? Aku Tuhan. Kepada Yeremia, Tuhan katakan, hai Yeremia, sebelum kamu ada, saya yang membentuk kamu. Saya yang merencanakan segala sesuatu untuk kamu ada. Artinya kita sebenarnya yang percaya kepada Kristus, Yesus sudah memilih kita. Efesus katakan bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah memilih kita. Untuk apa? Untuk menyaksikan tentang dia.
Artinya kalau kita sudah dipilih, maka Kristus pasti memperlengkapi kita. Itu sebabnya mengapa saat Yesus naik ke surga, dia tidak biarkan murid-muridnya sendirian. Dia kirim yang namanya Roh Kudus. Kuasa itu. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, supaya apa? Kita menjadi saksi Kristus. Jadi kita murid Kristus, kita ini saksi-saksi Kristus. Dan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudusnya bagi kehidupan kita. Dan satu hal dalam perjanjian baru, dikatakan saat kita bersaksi bagi Kristus, sebenarnya bukan kita, sebenarnya bukan dari kemampuan kita. Tapi Roh Kudus itu yang menolong kita untuk berkata-kata. Coba kita baca Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10. Matius 10 ayat yang ke-20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Juga kita baca Lukas pasal 12. Lukas pasal yang ke-12. Ya, saya memang suka mencari penjelasan dari Alkitab itu sendiri ya. Jadi kalau saya membuka banyak ayat, yaitu untuk menjelaskan atau meneguhkan apa yang saya jelaskan. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi sebenarnya kita yang dikatakan sebagai murid Kristus sudah menjadi tanggung jawab kita untuk apa? Menyampaikan Injil Kristus. Dan percayalah sebenarnya bukan kita yang berbicara, tapi Roh Kudus itu yang bekerja dalam kita. Sehingga kita bisa berkata-kata menyaksikan siapa itu Kristus. Atau mungkin ada alasan lain, tadi bukan pendeta. Tadi bukan karena saya tidak pandai bicara. Lalu sekarang alasan yang terakhir mungkin ya. Oh, karena saya belum sekolah Alkitab. Saya belum S1 teologi, saya belum S2 teologi, saya belum S3 teologi, saya belum S berapa? Saya percaya sekolah Alkitab itu baik sekali. Karena saya juga punya beban di situ. Artinya gini, saya punya prinsip, saat saya mengambil suatu pendidikan, berarti ada beban yang Tuhan taruh. Untuk apa? Supaya firman Tuhan itu semakin jelas diberitakan. Karena sekarang kita melihat ada begitu banyak pengajaran-pengajaran. Banyak sekali. Sehingga kalau kita melihat banyak orang Kristen yang melalang buana, bingung. Ini pendeta A bilang ini, pendeta B bilang itu, pendeta C bilang itu, pendeta Z bilang lain lagi. Ya banyak ya. Itu sebabnya mengapa saya mengambil sekolah teologi. Sekolah Alkitab membuat kita lebih efektif dalam menyampaikan firman Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri. Tapi begini, kita mungkin punya metode penginjilan. Bukan metode itu sebenarnya esensinya. Yang menjadi esensi kalau Roh Kudus bekerja di dalamnya. Kita punya banyak metode kita lakukan tanpa pekerjaan Roh Kudus, semua sia-sia. Saya pernah, waktu itu masih S1 ya. Saya berpikir saya sudah tahu banyak. Dan saya mulai merencanakan segala sesuatu. Saya lupa berdoa. Dan saat saya berusaha untuk menginjil, hasilnya apa? 0. Karena saya hanya menggunakan metode. Metode banyak. Tapi kalau Roh Kudus tidak ikut serta, hasilnya 0. Sebenarnya Roh Kudus tidak butuh banyak metode.
Dia hanya butuh kerelaan kita untuk mau menyampaikan Injil Kristus atau tidak. Saudara, ada saya ingin menyaksikan dua hal. Saya termasuk orang yang berencana, merencanakan segala sesuatu. Dan saya memang ada terpanggil untuk perintisan gereja, merintis gereja. Dan waktu saya melayani awal-awal di Brebes, saya bilang sama gembala di Brebes, Om saya minta izin untuk perintisan. Oke, silakan. Dan saya mulai merencanakan. Ada jemaat yang punya kenalan orang-orang yang keluarganya yang belum percaya. Saya list satu-satu namanya. Saya bawa dalam doa. Dan saya bilang sama jemaat ini, ayo kapan kita mengunjungi mereka. Oke, kita persiapan dulu. Berdoa, merencanakan metodenya apa, dan kita jalan. Dan saat jalan, beberapa orang yang kita layani bertobat. Hanya karena saya, waktu itu keterbatasan saya tidak melanjutkan pelayanan itu, akhirnya mereka masuk ke gereja lain. Paling tidak, oh ya ada hasilnya, ada yang bertobat. Salah satunya saya juga melayani seorang preman, tapi dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan waktu dia mau meninggal, keluarganya minta saya untuk mendoakan dan menguburkan, karena waktu itu saya melayani dia. Itu dalam perencanaan kalau Roh Kudus bekerja pasti jadi. Tetapi suatu kali saya tidak merencanakan apa-apa. Saya tidak memakai metode apa-apa. Ya, saya hanya berdoa, Tuhan pertemukan saya hari ini dengan orang yang haus akan Engkau. Saya hanya berdoa itu. Dan saya melakukan aktivitas seperti biasa. Dan saya ada keperluan ke sebuah toko. Saya tidak pernah berpikir mau ke toko itu. Tetapi ya Tuhan arahkan saya ke sana. Saya nggak punya rencana sama sekali ke toko itu, tapi Tuhan arahkan saya ke sana. Saya ke toko itu membeli bahan bangunan yang saya perlukan untuk saya ada pekerjaan di rumah. Dan saat saya ke toko itu, saya berjumpa dengan seorang yang sudah lanjut usia, umurnya kurang lebih sama dengan papa mertua saya, namun lebih tua sedikit. Saya berjumpa, Tuhan pertemukan saya dengan seorang itu, seorang bapak yang penuh dengan kekecewaan. Saat berjumpa dia tidak kenal saya, tapi saat dia lihat saya, dia seperti tertarik dengan saya. Akhirnya dia tanya, dari mana kamu? Oh saya Daniel Om. Oh tinggalnya di mana? Di belakang kantor pos. Belakang kantor pos? Dia kan orang Brebes lama, dia pasti tahu. Oh iya saya menantunya Om ini. Oh iya, kamu kerja apa? Saya hamba Tuhan. Maksudnya hamba Tuhan? Iya saya pendeta. Oh di gereja ya? Iya di gereja. Dan dari situlah terjadi omongan-omongan yang tidak pernah saya pikirkan sama sekali. Dan akhirnya sesuatu terjadi, tiba-tiba dia curhat, saudara. Dia curhat sejadi-jadinya. Oh, saya kaget, ini kenapa nih? Saya merenung sejenak dan saya mulai peka, oke, ini yang tadi saya doakan dan Tuhan sediakan. Di situ saya masuk. Saya masuk tidak dengan metode. Dia banyak kekecewaan. Sampai dia bilang, Yesus siapa Yesus? Dia termasuk ateis. Siapa Yesus? Saya banyak mendengar tentang Yesus. Bahkan ini anak-anak saya nih, dia cerita. Anak-anak saya cerita tentang Yesus, supaya saya percaya sama Yesus. Saya gak percaya Yesus, dia bilang begitu. Tapi satu hal, selama dia bercerita saya tangkap intinya dan Roh Kudus bekerja. Saya hanya bersaksi begini, Om, ya sekarang memang Om belum percaya Yesus, tapi saya percaya Yesus yang saya percayai tidak seperti yang Om katakan. Karena dia sudah mengubah hidup saya. Saya cerita apa adanya, saya dulu seperti apa.
Tapi Tuhan ubahkan saya seperti ini. Itu karena Yesus, Om. Oh iya. Ya udah kalau gitu kamu doakan saya deh. Ya semalam cerita sama Pak Daniel Muksin di suatu daerah banyak sekali orang-orang yang mau didoakan, ya. Tapi mereka belum mau percaya sama Yesus. Ini salah satunya saya ketemu di Brebes. Oh ya berarti sama aja ya. Di semua kota itu sama aja. Dia minta didoakan. Sudah, setelah itu oke Om saya pulang dulu ya. Oke. Itu kali pertama. Kali kedua juga saya berdoa, Tuhan temukan saya dengan orang yang haus akan Engkau. Ketemu Bapak itu lagi. Ketemu Bapak yang sama. Dan setiap kali saya ketemu dengan beliau, dia selalu curhat. Masalah rumah tangganya, masalah pernikahannya, masalah anak-anaknya. Dia bilang, oh Tuhan, jamah orang ini. Untuk kedua kalinya, dia pun minta didoakan. Dan ketiga kalinya, saya nggak punya rencana ketemu om ini lagi. Saya bilang, Tuhan siapa saja Tuhan, pertemukan. Ketemu lagi sama dia, sama istrinya. Dan di saat ketiga itu saya tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Saya langsung tantang dia. Om, mau gak ikut saya berdoa? Oh ya mau. Ini sama istri saya juga berdoa. Dia sama istrinya minta didoakan dalam nama Yesus. Saya berdoa, oke Om ikut saya berdoa. Saya doakan, dia ikut saya berdoa. Hancur hati, dia menangis sejadi-jadinya. Dia hanya bilang begini, Yesus itu baik ya. Iya Om, ini saya hasilnya. Kalau bukan karena Yesus, saya tidak ada di sini. Memang dalam ucapannya, dia belum mengatakan secara langsung dia percaya kepada Yesus. Tapi dalam doa dia mau ikut saya berdoa. Ya, secara tidak langsung kan saya mengatakan Tuhan Yesus saya percaya kepada-Mu. Dia juga sebutkan Yesus saya percaya kepada-Mu. Dan setiap kali saya ketemu dengan dia selalu curhat dan menangis minta didoakan. Dan akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Saudara, apa yang mau saya sampaikan di sini? Bukan soal metodenya. Bukan soal siapa kita, apakah sudah S1, S2, S3, dan seterusnya. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita mau menyaksikan tentang dia. Metode penginjilan begitu banyak. Tapi yang saya baru menyadari, metode yang paling ampuh, bagaimana kita menyaksikan kasih Kristus yang sudah kita alami. Apa adanya aja. Saya percaya kita semua punya latar belakang berbeda-beda. Saya percaya kita semua punya pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi saat Yesus mengubah kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat itu, saksikan itu saja. Kita tidak perlu metode yang terlalu banyak. Sederhana saja. Dan yang paling penting, andalkan Roh Kudus. Kalau kita kembali dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, kita melihat bahwa yang dibacakan oleh sida-sida itu yang diambil dari kitab Yesaya, di mana tentang dikatakan di situ seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya sebab nyawanya diambil dari bumi. Saudara, saya mengambil suatu pesan dari ayat ini. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus menebus hidup kita. Dan pengalaman setiap orang beda-beda. Saya berbeda tadi. Terima kasih Ko Asin sudah mengajak saya di CG dan kami bisa sharing.
Bapak-bapak ibu yang tadi ada di CG punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi bagaimana Kristus memanggil kita, menyatakan kasih-Nya yang mengubah hidup kita. Itu yang mau kita bagikan. Karena itu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Itu membekas. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dikarang-karang. Ya kalau mau cerita tentang masa lalu saya, ya saya sudah ceritakan kepada beberapa orang. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, kalau bukan karena kasih Kristus yang menjamah hati saya tidak ada sebagaimana saya ada sekarang. Justru karena kasih-Nya itu yang sudah mengubah saya, membuat saya menjadi murid untuk apa? Memuridkan orang lain juga. Itu tugas kita, itu tanggung jawab kita. Di setiap tempat, di setiap waktu adalah waktu dan tempat yang terbaik, yang tepat untuk menyaksikan siapa Kristus bagi kita. Mungkin kalau ditanya, siapa Kristus bagi kita? Semua bisa menjawab dengan serentak, juru selamat. Tapi kalau bicara pengalaman, berbeda. Seorang demi seorang berbeda pengalamannya. Itu yang indah. Yesus punya berbagai macam cara untuk menarik kita datang kepadanya. Itulah yang Yesus pakai. Supaya apa? Kita bisa saksikan ke orang lain. Apapun situasi yang kita hadapi, apapun kondisi yang sedang kita jalani, jangan kita berhenti untuk menyaksikan siapa Kristus bagi kita. Dan satu hal yang terakhir, saat kita melihat Filipus, kita belajar dari dia. Saat Tuhan meminta kepada Filipus pergi ke sana, dia jalan, dia langsung pergi. Pergi ke sana. Dia langsung pergi. Artinya apa? Ketundukan akan kuasa Roh Kudus. Itu yang penting. Kalau Roh Kudus mau memakai kehidupan kita untuk menyaksikan siapa Kristus, belajarlah untuk tunduk. Dan juga saat kita digerakkan untuk menyampaikan Injil Kristus, percayalah Roh Kudus yang berkata-kata di dalam kita. Dan saat kita melakukan hal itu, terkadang apa yang tidak kita bayangkan itu Tuhan kerjakan. Ternyata saya bisa bersaksi juga ya. Ternyata saya bisa berbicara juga. Walaupun saya bukan pendeta. Wah ternyata orang itu saat mendengar kesaksian saya, di mana saya dipanggil Tuhan, saya ditebus oleh Kristus, saya mengalami kasih Kristus. Ternyata dia bisa bertobat juga. Sekali lagi itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus mempergunakan waktu, mempergunakan tempat, kapanpun, dimanapun, itu adalah waktu dan tempat yang sangat tepat untuk kita bisa menyaksikan Kristus. Lewat perkataan kita, lewat apa yang kita pikirkan, lewat sikap tabiat yang kita nyatakan. Kristus tercermin dalam hidup kita. Kisah 1 Korintus juga mengatakan bahwa Paulus mengatakan kita ini surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Injil juga mengatakan, kalau kita ingat ayat dalam Matius tentang garam dan terang. Terang bisa dilihat, garam bisa dirasakan. Apa yang kita lakukan bisa dilihat dan dirasakan. Ada Kristus dalam diri kita. Itu yang menarik orang datang kepada Kristus. Dan itu juga yang terjadi pada jemaat mula-mula.
Mengapa pemuridan bisa berkembang begitu pesat? Karena mereka menyatakan apa yang sudah mereka terima dari Kristus. Mereka yang sudah dimuridkan oleh Kristus. Para rasul dari Yesus memuridkan para rasul. Dari rasul memuridkan murid-murid yang lain. Salah satunya adalah Stefanus, Filipus, dan teman-temannya yang lain. Dan dari Filipus memuridkan orang Ethiopia itu. Dan dari orang Ethiopia terus sampai kita sekarang. Dimuridkan untuk memuridkan. Di dalam segala waktu, di semua tempat, adalah waktu dan tempat yang tepat untuk kita bisa menyaksikan Kristus. Roh Kudus dapat memakai kita dimanapun, dalam situasi apapun. Asal kita mau, asal kita rela, asal kita siap. Sebagaimana Filipus saat diperintahkan, ke sana, ayo ke sana. Ke sana lagi itu ada orang, oke ke sana. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan, situasi yang sedang kita hadapi, mari manfaatkan waktu dan tempat situasi apapun itu untuk memberitakan Injil. Amin. Tuhan pasti memakai kehidupan kita. Dan kalau kita mau menuruti akan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saya percaya semakin banyak murid, semakin berkembang. Walaupun ditekan, semakin meluas. Ada hukum fisika namanya, semakin ditekan, semakin banyak gaya. Hukum fisika begitu ya, benar ya. Semakin banyak tekanan, semakin banyak gaya. Jadi kalau orang Kristen semakin ditekan sebenarnya, semakin banyak itu gereja di mana-mana. Puji nama Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya Roh Kudus bekerja lebih lanjut. Saya terbatas, namun firman Tuhan itu hidup. Dan kuasa firman dan Roh Kudus terus bekerja bagi kehidupan kita. Mempersiapkan kehidupan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun, di waktu dan tempat adalah segala waktu dan segala tempat yang tepat untuk kita bisa menyaksikan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Waktu selanjutnya saya berkat. Oke, iya. Terima kasih. Cek. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah kami terus menjadi murid Tuhan yang bersaksi di dalam setiap keadaan hidup kami. Kami sudah percaya dengan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang boleh menyampaikan dan menabur firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah saatnya kami mau meresponi firman Tuhan dengan lagu bagi Yesus semuanya. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu ini, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya, bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya, bagi Yesus. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya,
Yesus semuanya. Waktuku pun miliknya, tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara mau serahkan diri kepada Tuhan, boleh maju ke depan ya, biar dilayani oleh Pak Muksin dan pendeta semua. Hanya Dia ku puja, katakan kepada Tuhan. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Ya, sejak ku pandang Yesus, ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Sungguh jiwaku terpaut, Dia juru selamatku. Katakan kepada Tuhan. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari jemaat. Bagi Yesus semuanya, ayo yang mau. Dia juru selamatku. Bagi Yesus, bagi Yesus semua. Silakan kalau mau ngambil keputusan, silakan maju ke depan. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Ayat 4, oh betapa. Oh betapa mengagumkan Yesus Sang Maharaja, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Katakan kepada Tuhan. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semua.